Hai, selamat datang di C3 Freedom Online Experience. Perkenalkan, nama saya Agusto. Saya yakin Bapak Ibu sudah diberkati. Hari ini kita ingin memberikan penyembahan dan pujian yang terbaik. Setelah itu kita akan mendengarkan sharing firman dari Cilori. Enjoy, God bless you. Hello everybody, welcome again to C3 Freedom Online Service. Saya berdoa semua dalam keadaan baik. Sudah 6 bulan kita di dalam PSBB transisi dan banyak teman-teman saya yang mulai mengeluh, mulai merasa lelah gitu ya. Feeling anxious gitu ya. Sometimes kita sampai cari what is peace gitu, mana itu damai gitu. Saya pernah baca satu quote berkata begini, peace is not the absence of the storm, but peace is knowing the presence of God is with you. Jadi kalau hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang merasa lelah, merasa capek, bosan. I have this one verse for you, Exodus 33 verse 14. The Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu buat setiap kami. Thank you for being with us, Lord Jesus. Terima kasih karena Kau Tuhan yang gak pernah melupakan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan, di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan, di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu,
untuk selamanya, hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya, hiduplah dalamku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Yes, Lord, we believe in you. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Kami akan lihat nyata janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Mari katakan sama-sama. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakmu. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu.
mustahil bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Hal layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Imanku aku lihat janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dengan imanku aku lihat janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Thank you for your presence, Lord Jesus. Sebagaimana kau berjanji dengan Musa, Tuhan, kau akan menyertai langkahnya. Kami yakin percaya bahwa kau Tuhan yang beserta dengan setiap kami. Namanya disebut Immanuel. Mari sama-sama nyanyikan Immanuel.
you for your presence, Jesus. In your mighty name we pray. Halo, happy Sunday semuanya, C3 Freedom Family. Mungkin bagi yang baru nonton online C3 Freedom, saya boleh perkenalkan diri saya, nama saya Lori. Saya 21 tahun dengan 17 tahun pengalaman, dan saya punya 4 anak. Ya, hari ini saya dikasih tema untuk berbicara soal lifestyle and family. Gitu. Keluarga atau family is the first entity yang Tuhan ciptakan, right? So, mari kita baca sama-sama di Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Versi bahasa Inggrisnya lebih tepat, tapi saya ada terjemahan di sermon notes-nya, okay? So, God created man in his own image. In the image of God, he created a male and female, he created them. Then God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth." Jadi kalau kita baca dari ayat ini, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka bukan diciptakan untuk saling isi-mengisi. Atau mereka tidak diciptakan untuk saling melengkapi. Kadang-kadang kita suka terbuai dengan lagu-lagu romantic songs, kamu melengkapi hidupku, kamu menyempurnakan hidupku. Dan akhirnya that kind of mindset yang nempel di kita. Kalau misalnya kita lihat gambar ini, Adam dan Hawa diciptakan untuk bersinergi. Right? Jadi mereka bersinergi untuk menjadi produktif. Wow, kan be fruitful, right? Untuk menjadi produktif dan untuk berkuasa atas bumi. Namun, sayangnya hari-hari ini, seperti tadi saya bilang, yang ada yang kita malah maunya kita dipamper, maunya kita dimanja terus, maunya kita diisi, and all those kind of stuff. Dan akhirnya malah bukannya kita yang menguasai bumi, tapi sometimes pola pikir kita malah yang dikuasai oleh dunia. So, it is very important waktu kita masuk di dalam pernikahan, kita harus full and content di dalam Tuhan. Kalau enggak, pernikahan itu isinya hanya akan menjadi tuntut, menuntut, tuntut, menuntut. Isinya cuma tuntutan dan tuntutan dan tuntutan. Can you imagine that? How I wish I heard this before I got married. So, jangan sampai akhirnya istri bukan menjadi penolong tapi malah jadi perongrong. Suami-suami bukan malah jadi teman pewaris tapi malah jadi majikan. Nggak mau begitu, right? So, hari-hari ini bagi yang mungkin lagi sedang mencari pacar atau mungkin sudah siap-siap mau menikah, ataupun yang mungkin sudah dalam pernikahan. These are a few areas yang menurut saya penting yang untuk kita boleh belajar sama-sama di dalam membangun keluarga. So, waktu saya bilang keluarga itu bisa jadi our immediate family, atau keluarga juga bisa menjadi like this whole church, C3 Freedom, we are a family, right? Karena once kita decide kita mau raise a family, it's a no turning back, no giving up, a life-giving, yet rewarding privilege. Okay, itulah sebuah kepercayaan waktu Tuhan percayakan sebuah keluarga buat kita. So, area yang pertama, self-management. Sebagai ibu dari 4 anak, sebagai full-timer, sebagai volunteer, I've been juggling with time. Dan I don't think kita bisa balance waktu, gitu ya. Kita coba dong balance. I think that's a bit of nonsense. Tapi ya kita harus juggle in every season, karena setiap season pasti berbeda. Apalagi di season seperti ini, gitu ya. During this pandemic, saya menambah pekerjaan lagi, jadi pembantu rumah tangga, jadi guru juga, gitu ya. Karena semua learning from home gitu. So it's we just have to juggle time. So self-management itu bisa tentang waktu, bisa tentang perhatian, bisa juga tentang keuangan, right? A quote says begini, love is spelled T-I-M-E,
or time. Dan time, waktu itu kita nggak bisa ulang kembali, gitu ya. So itu adalah sebuah alasan kenapa kita harus bisa manage ourselves. Kita harus menjadi orang-orang yang efektif dan efisien dalam kehidupan ini, right? Kita baca satu ayat dari Filipi 2 ayat 3 sampai 5. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Satu keteladanan dari Yesus adalah he was so selfless, ya. Jadi dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri. And we have to put that first waktu kita membangun keluarga kita. So that is also a reason kenapa kita mesti full, kita mesti content di dalam Tuhan. Karena kalau tidak, kita akan sibuk sendiri mencari pemenuhan untuk kepentingan diri kita sendiri. Now, the second area, communication. Ya, jadi waktu kita ngomong communication, seni komunikasi itu bukan soal kita pandai berbicara, ya, bukan. It's not about public speaking, tapi actually the art of communication. Ya, seni komunikasi adalah seni untuk memahami, untuk mengerti orang lain. Gitu. So, waktu kita di dalam keluarga, be sure we can communicate. Karena menurut saya itu adalah satu hal yang paling penting juga dalam keluarga. Karena kalau kita sudah tidak bisa berkomunikasi, we will not achieve anything. Betul ya? Kalau misalnya kita lihat cerita di Alkitab waktu orang-orang unity, bersatu, mereka mau bangun menara Babel. Tuhan sampai harus mengacaukan bahasa mereka. Karena Tuhan bilang apa? Where there is unity, all things can be done. Right? So mari kita belajar untuk kita active listening. Okay, so this is a term yang kita sering pakai, active listening. What is active listening? Active listening itu kita mendengar untuk mengerti. Bukan hanya sekedar mendengar untuk menjawab. Sometimes kita cuma waktu orang lagi cerita, mungkin spouse kita lagi cerita, mungkin anak kita lagi cerita, kita cuma, oke, ya. But then, it just passes by. Gitu. That is not active listening. Active listening is kita bisa repeat apa yang anak kita atau suami kita lagi sedang bicara dengan kita. Kita memahami apa yang mereka sedang katakan dengan kita. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. That speaks to me too. Kita diberi 2 telinga, 2 mata, 2 tangan dan kaki, dan 1 mulut. Kebiasaan apa yang harus kita bangun berarti? We have to listen more, attention more, do more, and talk less. Respect your family members. Hargai waktu mereka sedang berbicara dengan kita. Speak what is right. Speak life. Speak positivity. Even mungkin waktu keadaannya nggak positif gitu ya. And one thing yang kita terapkan di gereja ini dari bertahun-tahun silam lagi. Never say something behind someone's back that you can't say it face to face. Atau bahasa gampang ini, jangan pernah ngomongin orang di belakang. Because hal itu bisa memicu kericuhan, kemarahan, dan prasangka yang salah. Now the third area, responsibility. Saya suka melihat kata ini berasal dari 2 kata, yaitu response and ability. Berarti ini adalah sebuah kemampuan untuk kita merespon terhadap keadaan, kebutuhan, ya. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya tanggung jawab. Jadi jangan berpikir untuk berpacaran, untuk menikah, untuk berkeluarga, kalau kita sendiri nggak bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Because when we lead others, it starts with leading ourselves. Apa sih tanda seorang yang bertanggung jawab? Kalau menurut saya sederhana gini, kita nggak perlu suruh-suruh. Nggak perlu suruh-suruh 2 kali.
tapi kita sudah bisa inisiatif melihat, merespon apa yang menjadi kebutuhan di depan kita. Right? Di area ini, responsibility, tanggung jawab. Kita sebagai orang tua, as leaders, kita punya tanggung jawab untuk pass this on kepada anak-anak kita. Right? So kita yang harus mendisiplinkan mereka. Kita yang mesti menentukan batasan-batasan dan menjelaskan konsekuensi-konsekuensi. Mengajar mereka untuk bertanggung jawab, bahkan dari hal-hal yang kecil sekalipun. Contohnya, Jesse anak saya yang paling kecil, dia baru umur 2 tahun. Tapi bahkan dia dari waktu dia kecil, kita udah ajarin dia bahwa kalau dia udah habis main, dia harus put his toys back into his box. Terus kalau misalnya dia mau mandi, dia copot diapersnya, he puts his diapers into the trash can. Ya, jadi dia yang buang ke tong sampah. Kita akan bilang, Jesse, throw it to the trash can. Dan dia akan bawa ke tong sampah. Proverbs 22 verse 6 berkata begini. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. So it's our job, it's our responsibility to train our children. Now the fourth area. What about when things don't go our way? Waktu hal-hal mungkin gak berjalan sesuai dengan rencana. Mungkin waktu hal-hal tidak seindah yang kita pikirkan dalam kehidupan ini. Karena that often happens in life. I think this area cukup crucial dalam kehidupan berkeluarga, yaitu forgiveness. Karena no human is perfect, right? Yes, roh kita disempurnakan waktu kita percaya Yesus. Tapi it's a lifetime school for our mind and our body. Ya, untuk kita terus renew our mind. It's a lifelong school. And I would say, kita butuh hati yang luas banget. Mungkin seluas lapangan bola. Maybe more than that. Untuk membangun keluarga. Learning to forgive those who have wronged us. And learning to say sorry when we do wrong. Kadang kita sebagai orang tua, kadang susah buat kita untuk say sorry sama anak-anak. Why? Karena kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau seandainya kita bilang sorry, waktu kita merendahkan hati kita buat mereka, it seems like, kita put derajat kita jadi lebih rendah daripada mereka. Ya. It makes us like less respected. I want to tell you now, not for this generation, not for the millennials and now to the Gen Alphas. They don't like fake. Ya bahasa mereka gitu. Mereka menyukai waktu kita sebagai orang tua, kita bisa vulnerable sama mereka, kita bisa ngomong apa adanya sama mereka. So I try to learn with my kids to really talk sejujur-jujurnya gitu ya. What's happening in life, when I'm down maybe, when I got upset gitu, waktu saya marah gitu ya. Ada kala yang kadang-kadang saya marah gitu dan mereka mungkin bingung kenapa saya marah gitu. Tapi ya after that I try to sit down sama mereka. Ya saya coba jelaskin, ini. Karena mereka juga bisa learn, mereka juga bisa belajar dari apa yang saya sudah buat salah. I have this one statement. So, hal ini saya pelajari dari bertahun-tahun lamanya. Dari kayak semenjak saya kuliah gitu ya. I was so depressed, kecewa, sakit hati, whatever it is. And karena I was already dalam pelayanan and I had to keep it all inside gitu ya. Jadi kayak it was hard untuk bisa mengungkapkan semua rasa itulah gitu kira-kira. Jadi kayak saya pendam semua di dalam. Sampai akhirnya every single year, teman-teman saya yang lama sama saya yang udah berapa belas tahun pasti tahu. Every single year, saya pasti akan absen di dalam rumah sakit. Pernah ada 1 tahun yang saya sampai absen 6 kali di rumah sakit. It's like I have a membership di rumah sakit. Why? Gitu ya. Kesannya mungkin sakit mah, tipes, and all those other stuff.
But actually, it was not because of penyakit-penyakit itu. Tapi actually because I was stressed, I was depressed, and I was hurt. So waktu akhirnya saya diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Yesus sudah mengampuni saya. I have received unmerited grace. And ada kebenaran Tuhan di atas setiap kenyataan hidup. Jadi mau kenyataannya pahit, mau kenyataannya gak enak sekalipun. Ada kebenaran Tuhan di atas itu semua. Dan di situ akhirnya saya belajar untuk melepaskan one by one all those hurt in life. And ever since, saya gak pernah masuk rumah sakit lagi. Saya gak pernah ke dokter. Kecuali waktu saya mesti ngelahirin anak saya yang terakhir. So, forgiveness benefits you. Waktu kita belajar untuk mengampuni, bukan berarti kita kalah. Mungkin orang luar bisa bilang, oh lu ngalah terus. For me, yaitu forgiveness benefits you. Dia mau gimana terserah. Tapi yang penting saya settle my heart right di hadapan Tuhan. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. So, forgiveness. It lets you throw out the smelly trash out of your hearts. Saya berharap dari beberapa area dan habits yang sudah kita bahas, ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebagai penutup saya mau baca ayat ini. Kolose 3 ayat 14-15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. So Christ is the center. Not me, not him, not her, or not them. Tapi Kristus. Kristuslah yang mempersatukan dan Kristuslah yang menyempurnakan. So habit atau kebiasaan yang paling penting yang kita harus lakukan waktu kita membangun keluarga adalah membangun hubungan kita dengan Tuhan. Setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena setiap hari kita harus membuat pilihan-pilihan. Setiap hari kita harus membuat keputusan-keputusan. Dan kita butuh fondasi yang benar, nilai-nilai yang benar untuk membuat keputusan yang benar. Karena sekedar baik saja belum tentu benar. Anak-anak kita perlu melihat itu. Bukan hanya sekedar kita berdoa atau membaca firman. Tapi mereka perlu lihat kita menjadi pelaku firman. Karena mereka menonton dan mereka imitate kelakuan kita. Mari kita berdoa. Thank you Lord for the gift of family. Saya berdoa hari-hari ini Tuhan, biar kita belajar untuk membangun hubungan kami dengan Tuhan. Supaya kami dapat membangun keluarga kami dengan benar Tuhan. Saya berdoa Tuhan hari ini Tuhan, untuk ayah-ayah, untuk ibu-ibu, untuk anak-anak Tuhan yang menonton online service ini. Bapak kami berdoa biar kami semua dipenuhi dengan kepenuhan, dengan fullness and contentment dari Tuhan. Waktu kami menyadari bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib buat setiap kami, itu cukup bagi kami. That Christ is enough buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar Tuhan yang senantiasa menuntun kami, membimbing kami Tuhan, dalam raising our family, Lord Jesus. As Joshua said, as for me and my house, we will serve the Lord. We give you honor, we give you glory, we give you praise. In Jesus' name, amen. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia.
Thank you Cilori atas sharingnya. Betul, kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan baik, manajemen diri, komunikasi, tanggung jawab, pengampunan, dan yang lebih penting lagi hubungan kita antara kita dengan Tuhan. Thank you yang udah join, sampai jumpa minggu depan. God bless you.